لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Anda berdoa kepada Allah. Nyampe suara kamu habis. Kalau perlu lidah kamu nyampe lepas dari mulut. Kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala nyampe menggebu-gebu, suara kamu nyampe menghorkan bumi. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, jangan harapkan ijabah. Jangan harapkan ijabah. Yang taat, hidupmu terseok-seok. Kamu menjerit, mengeluh, lalu kamu datang dari kiai satu ke kiai yang lain. Minta disolusikan permasalahan. Kamu itu aja tidak memberi solusi kepada Allah di saat Allah perintahkan engkau untuk sholat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kamu semua ma'ar raki'ina bersama dengan orang yang ruku'. Kita semua diperintah oleh Allah. Kalau sholat, bareng-bareng sama orang yang sholat. Jamaah. Sementara Anda sholat tidak berjamaah. Bagaimana doa kamu akan ijabah? Fa'anna yustajabalah. Bagaimana doa kamu akan ijabah? Enggak akan ijabah. Perintah Allah kamu abaikan. Jamaah jangan ditinggalkan. Jarang banget loh orang yang tidak istiqomah jamaah kemudian mati husnul khotimah. Jarang banget. Mereka-mereka yang wafatnya husnul khotimah selama hidupnya berjamaah. Siapapun Anda. Dulu zaman Rasulullah enggak lelaki, enggak perempuan, jamaah semua di masjid. Padahal masjidnya dari rumahnya berjalan nyampe berkilo-kilo. Sekarang Anda menengok kepala Anda di depan pintu masjid, musola kelihatan. Nyampe Rasulullah mengatakan tidak diterima solatnya orang yang dekat dengan masjid. Illa fil masjid. Kecuali solatnya harus di masjid. Nyampe pernah suatu ketika ada seorang sahabat berniat untuk pindah rumahnya ke dekat masjid. Lalu Rasulullah mendengar cerita itu. Kemudian Rasulullah bertemu dengan sahabat tadi. Rasulullah bertanya, apa benar kamu pengen pindah rumah yang dekat dengan masjid? Benar ya Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh setiap engkau melangkahkan kakimu menuju ke masjid, menggugurkan dosa-dosamu. Saat itu juga orangnya nggak jadi pindah. Orang itu kalau potongan ahli jamaah walaupun tempatnya di tempat yang jauh tetap ahli jamaah. Sampai yang masih jadi santri nggak jamaah. Jangan diharapkan kamu sedang menabuh gendang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Dalil sudah terlalu banyak dalil, hadis sudah terlalu banyak hadis. Mau itu hasanah sudah terlalu banyak. Harus dieksekusi dengan sebuah pengamalan. Bukankah Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Selama kita ini nurut sama Allah, ngikuti program-program Allah, yaj'al lahu makhraja. Semuanya dimudahkan, enggak ada yang sulit. Kenapa hidup kamu sulit? Kenapa kamu masih mengeluh? Kenapa kamu masih berontak? Jawabannya cuma satu, kamu sedang menabuh gendang perang sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti program Allah. Siapa yang menjadikan siang kemudian menjadi malam? Bukankah itu adalah Allah? Ayo ndang, kumpulkan manusia-manusia itu untuk memberhentikan matahari berhenti tidak jadi malam. Siapa? Bisa enggak? Enggak ada, enggak akan ada bisa. Setelah malam nanti akan ada siang. Siapa yang mampu memberhentikan malam ini? Kemudian selama-lamanya malam tidak bisa. Semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dinikmati apa yang terjadi. Kamu buta, nikmati kebutaan kamu, jangan pernah kau berontak. Mereka-mereka yang berontak dengan butanya kemudian mereka dibukakan oleh Allah matanya, pasti dia lacut. Barang siapa yang ditajirkan oleh Allah dalam keadaan fakir, kemudian dia tidak menikmati kefakirannya, tidak merasakan lezat di saat mereka fakir, kemudian orang ini dikayakan, pasti dia lacut. Dia akan dolim di saat mereka itu kaya. Barang siapa yang di saat fakir dia tidak bisa dermawan.
Di saat kamu kere nggak bisa dermawan, nanti kalau kamu kaya toh pasti saya nemen ini. Pasti itu jadi seperti itu. Kebaikan itu sejak dini kan. Kebaikan itu sejak mulai sekarang. Kamu menunggu kebaikan kamu menunggu kesolehan kamu. Nanti kalau sudah dewasa, sampai kapanpun tidak akan terjadi. Orang salih, orang salihah akan terjadi sejak saat ini. Walaupun dia masih kecil, sudah kelihatan kebaikannya. Kalau masih kecil, sudah kelihatan dolimnya, kelihatan menyakitin orang lain. Pasti nanti kalau besar, tuh pasti jadi koruptor ini orang. Temennya tidur di loreng-torek, temennya tidur disalahin. Itu kemarin ada santri salah, santri gitu loh. Sandalnya temen itu loh, sampai pedot. Naudzubillah. Temannya beli sandal baru itu loh dibuang di sampah. Dengerin itu. Potonganmu besok ada jadi kiai, jadi perampok loh. Dengerin, jadi pejabat lo koruptor. Dengerin ini. Jangan diperbaiki sejak dini, sejak sekarang. Jangan menunggu besok. Semestinya di pondok pesantren ini kita hidup di tengah-tengah orang-orang salihah. Semestinya kita hidup di tengah-tengah pondok ini semuanya baik, semuanya berakhlak mulia. Di pondok mana santri-santri ini kayak gendol kabeh, paham kan? Dengerin ini, semuanya solih, semuanya akhlaknya luar biasa. Yang satu dan yang lain saling mengalah, yang satu dan yang lain saling memikirkan, memberikan yang terbaik. Kalau perlu calon-calon suami ini memikirkan calon-calon istrimu, paham? Dapat kiriman uang titipkan santri putri, paham? Tak jamin entek duitmu, paham? Orang itu khianatnya naudzubillah. Dititipin omongan ditambah-tambahi. Ya enggak? Dititipin uang malah dikurangi. Dititipin istri malah diincipi. Naudzubillah. Istrinya dititipin tetangganya ditinggal ke Jakarta. Ditinggal ke Jakarta 1 tahun. Hamil 4 bulan. Naudzubillah. Semoga saja kita ini semakin baik. Allahumma. Semakin solih. Allahumma. Semakin dermawan. Allahumma. Memaafkan semua kesalahan teman. Allahumma. Membebaskan hutang-hutang teman. Allahumma. Apabila ada teman yang hutang tidak menariknya. Allahumma. Tidak ada orang yang membuli kita, menjelek-jelekin kita, menyalahi kepada kita kecuali semuanya kita maafkan. Allahumma. Hidup tidak ada beban kepada siapapun, hidup dibebaskan semua kenyang kepada siapapun. Kelak apabila kita panjenengan mati, apabila kamu mati, mudah itu, sakaratul mautnya mudah. Mereka yang sulit sakaratul maut di saat hidup senengannya dendam. Awas kau, sekarang nggak ketemu, tak tarik besok ning akhirat. Ini orang kalau mati angel balik meneh. 1 minggu sakaratul maut modar-modar. Dengarin ini, mereka yang sulit memaafkan orang lain sudah 10 tahun, sudah 10 hari raya tidak pernah menengok kiri, menengok kanan, sudah tidak mau salaman sama tetangganya, tidak mau melihat sama tetangganya. Ini orang kalau sirat ke sakaratul maut sulit ini orang, sulit ini. Mereka yang masih mengingat-ingat amal baiknya, mereka yang masih mengingat-ingatnya kedoliman temannya, ini orang sulit sakaratul maut. Mereka yang dihutangi nurak narik, apa manfaat kau mondok? Kalau kamu dihutangi sama teman kamu, kemudian kamu nurak narik, apa manfaat kamu mondok? Apa bedanya santri sama debt kolektor? Apa bedanya santri dengan petugas perbankan? Santri bentuknya kayak bank titil. Dengerin. Wajahmu kayak bang Fidel. Naudzubillah, kelak apabila kamu sudah terjun di tengah masyarakat, tidak ada orang yang hutang kepadamu kecuali saat itu juga dibebaskan. Allahumma. Kalau perlu kelak apabila kamu sudah ada di padang mahsyar, di saat amal-amalmu dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, lalu kau mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, semua orang yang pernah berbuat dolim kepada kami, yang pernah hutang kepada kami, semuanya saya bebaskan ya Rabb." Subhanallah, orang semacam ini orang yang diselamatkan oleh Allah. Orang-orang semacam ini yang pandangannya adalah pandangan rahmah. Man rahimah ruhimah. Barang siapa yang kasih sayangnya luar biasa kepada manusia,
maka mereka akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang tidak pernah melihat kepada siapapun kecuali penuh dengan kasih sayang. Dibantu, paham? Silaturahim ke tempat teman. Kamu punya kulkas, enggak punya? Udah, ini ada uang 5 juta beli kulkas. Allahumma amin. Main ke tempat Kang Sobi. Kang Sobi punya mobil, enggak punya? Udah, ini mobil saya. Udah, saya tinggal semua. Ini yang di dalam itu ada istri saya yang kelima. Udah untuk kamu sekalian. Istri kelima. Berikan semua. Jebul-jebul janda anaknya 7. Berikan semua. Silaturahim ke rumah teman. Silaturahim ke rumah teman. Kamu udah punya rumah? Belum. Masih awal mertua. Udah. Ini ada uang 500 juta. Udah beli tanah buat rumah. Nanti kalau ada sisa belikan mobil untuk istrimu gitu. Gitu Kang. Dengerin. Santri itu seperti itu. Santri naudzubillah kau. Makanya jangan mondok di pondok pesantren yang kiainya, pengurusnya, bendaranya buahil. Paham? Kalau perlu pindah. Kalau kamu mondok di Al Mubarak, telat iuran diturak tarik sama bendara pindah, nggak usah mondok di sini. Nggak usah mondok di sini. Kalau kiainya buahil, kiainya toplesnya hilang mureng-mureng. Toples dalam hilang mureng-mureng, nggak usah dipondoki. Paham? Gitu Kang. Dengerin itu, dengerin. Jangan mondok di pondok pesantren yang kiainya, pengurusnya, bendaranya bakhil. Dulu anak saya pernah saya pondokkan. Telat 1 bulan disurati saya. Langsung tak boyong ke KB. Bahaya Kang. Dengerin bahaya. Bahaya. Ilmunya sulit barokah. Kenapa seperti itu? Karena mengambil ilmunya seorang kiai yang bakhil. Ada santri melanggar peraturan. Seringkali melanggar peraturan. Kenapa enggak saya boyongkan? Jawabannya cuma satu. Orang tuanya lomo. Percaya enggak? Tapi ada santri melanggar peraturan baru sekali. Pacaran lagi sekali langsung tak boyongkan. Kenapa seperti itu? Bakhil. Paham? Paham? Ustadz, kenapa orang ini sudah melanggar berkali-kali enggak panjangan boyongkan? Jawabannya cuma satu. Asyakhi qaribun minan nas. Orang itu kalau dermawan dekat dengan manusia. Qaribun minallah. Paham? Ustadz, kenapa ini ada santri melanggar peraturan berkali-kali enggak diboyong-boyongkan? Jawabannya cuma satu. Dia adalah santri dan wali santri yang dermawan. Paham? Kalau ayah kamu medit, kamu melanggar 1 kali. 1 kali saja langsung boyong kamu. Percaya enggak? Tapi kalau ayah ibumu dermawan, setiap bulan transferi saya 100 juta. Langsung pikir. Melanggar peraturan. Walaupun melanggar peraturan 99 kali ora boyong ya. Percaya enggak? Makanya kalau kamu pengen di sini melanggar peraturan berkali-kali ya. Pacaran berkali-kali. Nyampe ceweknya meteng ping 8 ya. Kalau pengen aman dari pengusiran caranya yang lomo ya. Tapi konon cerita kalau ada wali santri yang dermawan, pasti anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melanggar peraturan. Saya belum pernah di pondok ini rata-rata sing dablek-dablek gitu. Santri yang melanggar peraturan sing keterlaluan, itu orang tuanya bakhil. Tapi sing jarang melanggar peraturan, itu orang tuanya lomo-lomo. Seperti Sobib. Masya Allah. Sobib ini, Masya Allah, orang tuanya ini lomonipol. Kalau ke sini bawa gedang sak tundon lah. Pak Yai gedang, Yai. Niki napa Bu? Niki gedang kangge urunane putra kula Sobib. Gedang sak tundon gawe urunan. Urunan bulan napa Ibu? Niki urunan 3 bulan yang lalu. Jadi 1 bulannya itu 1 lirang. Kebetulan itu pisangnya itu 3 lirang. Masya Allah. Makanya Sobib keramat orangnya. Keramat. Keramat. Masya Allah. Belum ada santri yang berani seperti ini ya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.